BTTH Kaisar Api, episode 352. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Crash. Suara gelombang air yang besar tiba-tiba terdengar, suaranya bergetar, membuat orang-orang bergidik. Saat ini, hutannya tampak cukup luas, tetapi area hutannya sangat kecil. Di tengah hutan terdapat pemandangan seperti cekungan yang tenggelam. Cekungan itu dikelilingi cahaya putih, dan cahaya putih itu tampak seperti sebuah pesona. Orang-orang dapat memasukinya, dan bahkan jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda dapat membayangkan pemandangan sungai-sungai putih yang menderu. Tidak ada yang tahu dari mana sumber sungai-sungai ini berasal, tetapi sebenarnya sungai ini mengalir dari tepi hutan ke tengah hutan. Tiba-tiba, di cekungan yang runtuh, aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi air terjun yang spektakuler di antara air terjun putih. Air terjun ini penuh dengan kekuatan yang mengejutkan, dan ada beberapa gerakan aneh di dalamnya, yaitu yang disebut Gletser Tianhe, yang berarti tempat ini. Bagaimana situasinya? Sudah ada 3 tim di tepi air terjun cekungan yang telah tenggelam di tepi hutan. Meskipun orang-orang ini bermata lembut, semua orang tahu bahwa ini karena mereka belum menemukan cara untuk memasuki Gletser Tianhe. Jika tidak, keheningan ini akan terganggu. Segera pecah. Saya masih belum menemukannya. Di muara sungai glasial ini, terdapat penghalang yang sangat kuat. Sekalipun kita mengumpulkan pengalaman kita semua, kita takkan mampu menembusnya. Soal harta karun di sini, sepertinya letaknya di bawah air terjun cekungan. Untuk masuk ke dasarnya, kau harus memecahkan penghalang aneh ini. Beberapa saat kemudian, beberapa pemimpin dari ketiga tim berdiri dan berkata. Ketiga tim tersebut terdiri dari UR dari Pengadilan Jiwa, kekuatan bernama Kuil Suantian, dan 5 orang lainnya dari Pengadilan Bumi. Ini mungkin berhubungan dengan api mayat hidup, tapi penghalangnya tampaknya terlindungi dengan ketat. Tubuh jiwamu terbungkus jubah hitam, berdiri sendirian, menatap air terjun cekungan di bawah, mendengarkan suara ombak yang tak terduga, bergumam. Aku tidak tahu kalau Xiao Yan dan Irene sekarang. Di tempat lain, Hu Tianyuan dari Sekte Meteor di 5 aliansi sekte bertanya-tanya, jelas tanpa Xiao Yan dan mereka berdua, 7 aliansi sekte mereka sekarang hanya tinggal 5 aliansi sekte. Aku tidak peduli dengan mereka. Meskipun awalnya kita sepakat untuk bergabung, tepat setelah memasuki Tan Suci Abadi, mereka berpisah. Sekarang, mereka hanya bisa meminta restu mereka sendiri. Saat itu, Zhao Guang tersenyum tipis, matanya masih menatap air terjun di cekungan di bawah. Dengan kekuatannya, ia tampaknya mampu mendeteksi beberapa makhluk mengerikan yang mengintai di bawah, kecuali pesona yang menghalangi jalan mereka. Di mana Mu Wushuang? Di tempat terakhir, hanya ada 2 sosok pria. Sosok kedua pria itu tampak lamban, dan tubuh mereka dililit oleh kekuatan misterius. Dari luar, mustahil untuk melihat detail dan kekuatan mereka. Pemula, dia pergi mencari pria kecil itu. Prioritas utama kita sekarang adalah menghancurkan penghalang dan mendapatkan benda itu sebelum kita bisa masuk ke dalam Tan Suci Keabadian. Kalau tidak, tanpa benda itu, kita takkan sanggup menahan panasnya api keabadian. Dan jika Mu Wushuang mendapatkan benda itu, kita juga bisa langsung masuk ke dalam Tan Suci Abadi. Saat berbicara, tatapannya pun berubah serius. Cit, dengan suara berderit, di antara pepohonan yang jarang di hutan, jejak-jejak bayangan hitam muncul, seolah-olah ada makhluk yang menyerbu mereka. Semuanya, menghabiskan waktu di sini bukanlah solusi. Lebih baik kita bersatu untuk menghancurkan penghalang ini. Ketika saatnya tiba, harta karun di dalamnya akan menjadi milik kalian. Bagaimana menurut kalian? Setelah Sunsi, kedua pria di Aula Suantian melangkah maju dan bertanya kepada 2 kelompok lainnya. Aku setuju. Setelah berkedip, UR bergerak pelan dan berkata, bahkan dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menembus penghalang dan tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Pada saat ini, orang-orang kuat berdiri di tepi cekungan, dan hanya bisa mendengar deburan ombak yang dahsyat. Sedangkan di dasar, seluruhnya dipenuhi aura putih, tetapi tidak ada kabut di sini, sehingga kekuatan jiwa dan bahkan persepsi Anda pulih sementara. Bagaimana denganmu?
Melihat Yuer setuju, kedua ahli di kuil Suantian membuka mulut mereka dan berkata, kekuatan Yuer tidak perlu diragukan lagi, dan dia juga jenius teratas dari pelataran jiwa bawah dari 5 pelataran utama. Dengan bantuan orang ini untuk menghancurkan pesona, tingkat keberhasilannya pasti akan meningkat pesat. Kami juga setuju. Kelima anggota aliansi 5 sekte saling memandang dan langsung berkata, kalau begitu, belum terlambat, ayo kita lakukan. Begitu suara itu berakhir, kedua tokoh kuat di kuil Suantian berkata, kita berdua punya sesuatu untuk mendobrak penghalang di tangan kita, tapi selama proses ini, aku khawatir kau harus menghadapi air terjun dan ancaman tersembunyi. Keduanya bertukar pandang. Tentu saja, yang lain mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dalam sekejap, semua sosok terbang menuju penghalang di saat yang sama, dan ki pertempuran yang sangat menyilaukan menyebar keluar dari tubuh. Orang-orang ini benar-benar jago trik, tapi benda di bawah ini, aku khawatir itu benar-benar ada hubungannya dengan api mayat hidup, dan mendengarkan suara kedua orang itu, sepertinya tempat di mana api mayat hidup itu berada cukup panas. Aku tidak tahu apakah kekuatan dua api suci di tubuhku mampu menahan panasnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, bayangan gelap di hutan menghilang, dan jelas bahwa dia akan kembali mencari Irene dan yang lainnya. Hei, belalang sembah menangkap jangkrik dan burung oriole ada di belakang. Kali ini, aku akan melihat kemana kau melarikan diri. Saat Xiaoyan dengan hati-hati meninggalkan tempat itu, sesosok aneh juga muncul, tetapi Xiaoyan tidak menyadari aura ki hitam itu. Sosok itu persis sama dengan Mu Wushuang yang bertarung melawan Xiaoyan dan mereka berdua sebelumnya. Ayo pergi. Setelah Xiaoyan tiba di sini, dia berbicara sebentar dengan Irene dan berkata, tetapi si kecil ini, untuk beberapa saat keduanya juga ragu-ragu. Xiao Zuoma tidak memiliki kekuatan apapun, dan latar belakangnya misterius. Sekarang, tempat yang dituju Xiaoyan dan yang lainnya sangat berbahaya. Dengan seorang gadis kecil yang tak berdaya, bahkan Xiaoyan pun tidak dapat menjamin keselamatannya. Kakak, aku bisa melindungi diriku sendiri. Dolma kecil tampak begitu spiritual. Melihat ekspresi ragu keduanya, seberkas cahaya memancar dari matanya, dan seberkas api abu-abu tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Api abu-abu. Melihat ini, Xiaoyan menyempitkan pupil matanya dan kehilangan suaranya. Api ini sangat mirip dengan api mayat hidup, tetapi kekuatannya hanyalah kekuatan tirani dari benih surgawi berjenis api. Sungguh aneh. Xiaoyan merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Menurut informasi Xiaoyan, api abadi memang seperti yang diduga, seharusnya api abu-abu, persis sama dengan api di tubuh Xiao Zuoma saat ini, tetapi api suci, Fen Jue, dan benda-benda lain di dalam tubuhnya tidak mengeluarkan napas. Hal ini membuat Xiaoyan cukup bingung. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Setelah beberapa saat, ketiga sosok itu bersembunyi, dan mereka perlahan berjalan menuju penghalang air terjun di tengah hutan. Ledakan. Tahan aku. Pada saat ini, sinar energi putih menyembur keluar dari air terjun di tengahnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, tampaknya ada semacam kengerian di bawah penghalang yang tak bisa ditembus. Napas perlahan terbangun. Ini, binatang buas. Dan sebelum melihat makhluk misterius itu dari kejauhan, Yuer tampak waspada dan kehilangan suaranya. Crash. Seketika, semburan air menyembur langsung dari penghalang tak tertembus di bawah. Kemudian, sesosok raksasa perlahan muncul di hadapan semua orang, namun terbungkus arus deras yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil untuk mengidentifikasi makhluk macam apa itu dalam waktu singkat, tetapi aura agungnya menunjukkan asal-usulnya yang luar biasa. Sial, apa ini? Para ahli dari aliansi 5 sekte awalnya berdiri di kehampaan, mengerahkan semangat juang mereka untuk melawan kekuatan pesona, demi melindungi hukum bagi kedua kuil Suantian, tetapi sekarang dengan munculnya makhluk misterius, tiba-tiba, ada sedikit rasa takut dan makhluk itu tiba-tiba muncul. Tampaknya makhluk misterius yang tersembunyi di bawah air dapat dengan mudah membunuh mereka, dan mereka pun segera mundur. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa mereka berdua di kuil Suantian telah bersiap untuk memecahkan penghalang, tetapi mereka sebenarnya diam-diam menggerakkan beberapa tangan dan kaki. Dengan kemunculan raksasa ini, jejak retakan muncul di tepi penghalang. Tidak, kembalilah. Pada saat yang sama, Yuer, yang berdiri di depan tim,
mendengus pelan, sosoknya melesat mundur, dan meninggalkan kekosongan dalam pesona baskom. Jelas, dengan tirani jiwanya, ia sudah menyadarinya. Makhluk-makhluk tersembunyi di bawah tirai air. Ho ho ho. Tak lama kemudian, sosok raksasa yang terbungkus aliran air di langit itu bergetar hebat seperti gunung yang berguncang. Tirai air di sekujur tubuhnya terguncang, dan aliran air yang deras menyembur ke arah para ahli lainnya. Sosoknya pun muncul di hadapan semua orang. Guru, ini binatang buas. Melihat makhluk besar dengan panjang tubuh hampir 1000 meter di depannya, pupil semua orang yang hadir mengecil dan kehilangan suara. Aku tidak menyangka ada makhluk seperti itu yang menjaga di sini. Dalam kegelapan, Xiaoyan dan mereka bertiga mengintai dengan tenang. Saat itu, Xiaoyan menatap raksasa itu. Kamu tahu, makhluk macam apa ini? Melihat napasnya, aku khawatir kekuatannya setara dengan kekuatan manusia tahap awal petarung abadi bintang 5. Irene memeluk Zuoma kecil erat-erat dan bertanya. Binatang raksasa kuno ini disebut Huang. Ada juga yang menyebutnya binatang buas, karena keberadaannya merupakan tempat lahirnya takdir langit dan bumi. Tempat keberadaannya adalah tanah surga yang penuh berkah, dan melahirkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, kata Xiaoyan lembut. Melihat sekeliling, Huang itu seperti dua bola, satu besar dan satu kecil. Tubuh bagian bawahnya bulat, tetapi di atasnya, muncul serpihan sisik perak, dan di atas sisik perak itu, terdapat bola mini yang sangat lemah. Di atas bola itu, sepasang pupil yang berkilauan dengan kilau perak perlahan muncul. Selain lengan dan kakinya yang gemuk, tampaknya serangan acak orang ini mengandung kekuatan yang cukup mengerikan. Kepalanya kecil dan perutnya besar. Orang ini terlihat sangat bodoh. Melihat makhluk seperti itu muncul, Irene bertanya-tanya. Jelas, sulit untuk mengaitkan makhluk setingkat ini dengan binatang buas. Bersama-sama, ayo musnahkan penjaga ini, dan sisanya milik kita. Melihat kemunculan binatang buas itu, kedua orang dari Aula Suantian berteriak kepada kerumunan, tetapi mata mereka masih terpaku pada simpul itu. Retakan di ujung dunia, mereka tahu bahwa dengan 3 tim mereka, cukup sulit untuk mengusir binatang buas itu, apalagi melenyapkannya. Boom! Begitu suara itu jatuh, keduanya saling berpandangan di Aula Suantian. Energi hantu yang dahsyat dan suram juga memancar dari tubuh-tubuh lain. Kemudian, sosok itu secepat kilat, dan dengan mudah menyerang tubuh Huang. Bang bang bang, energi hantu yang suram membawa kekuatan yang mengejutkan dan mengerikan, tetapi ketika dua sinar cahaya redup itu menyerang tubuh tandus dan menggembung itu, rasanya seperti memukul kapas dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Orang ini tidak mudah. Melihat mereka berdua di Aula Suantian, Yuer dan para ahli dari 5 aliansi sekte tiba-tiba merasa gugup. Di antara 5 aliansi, hanya Zhao Guang yang berada di tahap awal Dosian bintang 5. Tidak mendapatkan keuntungan apapun di tangan monster seperti itu membuat mereka cukup waspada. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Lakukanlah. Pertahanan binatang buas ini terlalu tirani. Kedua sosok di kuil Suantian itu membalas dengan cepat, dan langsung meraung ke arah 2 tim lainnya. Lakukan. Melihat kedua orang di Aula Suantian begitu malu, fluktuasi doki yang menyilaukan menyebar dari 5 anggota aliansi 5 sekte, dan pada saat yang sama mereka menyerang Huang. Orang ini tampaknya melakukannya dengan sengaja. Apa yang sedang dilakukannya? Yuer tidak bertindak gegabah. Dengan kekuatan jiwanya, ia dapat dengan mudah mengetahui bahwa alasan Huang diam bukanlah rasa takut pada mereka, melainkan sesuatu yang sedang terjadi. Orang ini punya banyak penyakit gelap di tubuhnya, dan dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan itu untuk memulihkan dirinya. Kecerdasannya sungguh luar biasa. Master of Fire Guard, ayo pergi. Di akhir kalimat, bayangan hitam yang sangat samar mengikuti punggung Xiaoyan menghadap kerumunan, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa Xiaoyan, yang telah merapal mantra Master of Fire Guard, terlihat jelas. Tidak ada bayangan. Sialan, cangkang kura-kura orang ini terlalu keras, serangan kita tidak akan bisa melukainya, dan ini bukan cara yang tepat untuk terus seperti ini. Setelah beberapa menit, 5 ahli dari aliansi 5 sekte dan kuil Suantian terus menyerang secara berurutan. Mereka terus menyerang, tetapi kekuatan mereka menghilang secara aneh setelah mengenai sisik perak di tubuh bagian bawah Huang. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa retakan di tepi penghalang di depan mereka cukup jelas. Gululu,
Tepat ketika semua orang kebingungan, pupil perak yang tandus itu tiba-tiba terbuka, dan aura yang lebih kuat langsung merasuki mereka. Binatang buas ini benar-benar menggunakan kekuatan kita untuk memulihkan asal-usulnya. Mungkin sudah sebanding dengan para petarung kuat di tahap tengah manusia abadi bintang 5. Saat ini, kedua petarung kuat di kuil Suantian bermata gelap, menatap binatang buas tandus yang menjaga tepi penghalang. Ho ho ho. Tubuh besar itu menggeliat seketika, lalu sebuah kekuatan perak, yang berpusat pada dirinya sendiri, dengan gelombang penghancur yang sangat dahsyat, menyerang semua orang. Kekuatan itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Aku akan tetap datang. Hantu. Melihat pemandangan ini, jejak telapak tangan aneh di telapak tangan mereka berdua berubah, dan dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi telapak tangan aneh yang dikelilingi cahaya redup. Telapak tangan dikelilingi oleh cahaya redup secara keseluruhan, dan bahkan ada jejak fluktuasi yang menyesakkan di dalamnya. Seseorang dari kerajaan hantu. Irene di bawah melihat pemandangan ini dan berkata tiba-tiba, "Kerajaan hantu." Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Bum 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 bum, serangan Huang langsung bertabrakan, dan energi yang sangat panas memercik kemana-mana, menyebabkan suhu di sini melonjak tiba-tiba, tetapi tempat ledakan itu diam-diam dipindahkan ke Simpul oleh dua orang di kuil Suantian. Retakan di tepi perbatasan. Weng berdengung. Dengan suara tertentu, retakan lemah itu langsung membesar beberapa kali lipat. Wus-wus, kedua orang ini benar-benar punya hantu. Ikuti. Dalam sekejap, Xiaoyan dan mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan langsung jatuh ke dalam kehampaan yang cepat berlalu. Pada saat yang sama, Yuer dan Mu Wushuang mengikutinya, hanya menyisakan 5 aliansi. Pria itu sedang berhadapan dengan binatang buas itu. Itu semua terjadi dalam sekejap. Sebelum kelima anggota aliansi 5 sekte sempat melakukan apapun, retakan itu tertutup seketika, meninggalkan gurun yang teramat gersang, dan situasi mereka mungkin dalam bahaya. Dan dengan munculnya dan lenyapnya kehampaan aneh ini, semua orang juga secara langsung menembus penghalang misterius dan penjaga tempat tandus, dan menuju ke dasar Tianhe yang glasial. Dan kali ini, hal terpenting di Gletser Tianhe mungkin akan segera muncul. Ada getaran di udara, Xiaoyan dan yang lainnya langsung memasuki Gletser Tianhe. Namun, ketika Xiaoyan menembus penghalang misterius itu, perasaan dingin seperti baptisan jiwa memenuhi tubuhnya. Wengom. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Jelas, rasa dingin ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari jiwa secara umum. Karena tirani Xiaoyan, ia pun merasa takut setelah beberapa saat. Di sini, setelah menembus penghalang, panorama tempat ini langsung terlihat oleh Xiaoyan. Ini adalah istana es seperti puncak tunggal, dan di sekelilingnya terdapat air terjun yang tingginya mencapai 100 meter. Air terjun ini berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh air terjun yang deras, dan aliran airnya sangat megah. Di tengahnya, terdapat istana es megah yang seluruhnya terbuat dari balok-balok es. Dingin dan mengerikan. Saat ini, selain Xiaoyan dan mereka bertiga, ada dua orang dari kuil Suantian, Yuer dan Mu Wushuang, yang diam-diam mengikuti Xiaoyan. Guru penjaga api Xiaoyan juga sedang dimobilisasi oleh Xiaoyan. Bersembunyilah di sampingmu. Di sini, setelah beberapa saat, Eriner memeluk Little Dolma, menatap dengan waspada ke arah es yang luar biasa dingin di sekelilingnya, dan berkata, "Sekilas, ada lantai datar di depan mereka bertiga, dan bagian tengah lantai itu tampak seperti saluran yang menghubungkan China Unicom dan memasuki bagian bawah istana es. Kakak, di bawah." Dolma kecil di samping menunjuk ke bawah dengan mata gembira, lalu berkata, "Di istana es ini, Anda tidak dapat melihat apapun di bawah dari atas ke bawah, dan sepenuhnya terhalang oleh lapisan es, tetapi jalan di tengah es adalah spiral aneh, yang cukup aneh, dan suhu di sini sangat rendah. Itu adalah jenis dingin yang datang dari kedalaman jiwa, jadi bahkan Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut. Orang-orang ini, mereka tidak lemah. Lagi pula, ada jejak fluktuasi yang familiar pada pria ini. Sepertinya aku ingin mencobanya. Jika memungkinkan, aku khawatir itu akan cukup untuk menjadi bantuan yang ampuh dalam balas dendamku." Jejak kaki samar di lapisan es mengikuti jejak Xiao Yanji. Keterampilan spiritual, ular piton roh menangkap jiwa.
Ketika Xiaoyan dan yang lainnya baru saja bergerak menuju lorong tengah lapisan es, sebuah raungan terdengar langsung dari lapisan es, dan Xiaoyan tak kuasa menahan rasa mati rasa yang hebat di kulit kepalanya. Ledakan, Yu Mingtian trans. Jantung Xiaoyan berdebar kencang, dan dia tidak berani mengendurkan sedikit pun kendurnya. Istana spiritual di tubuhnya dengan cepat melonjak, dan gelombang riak energi tak terlihat memenuhi tubuh Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Crash. Kedua kekuatan jiwa itu tidak berwarna dan transparan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk dengan mudah melenyapkan makhluk abadi petarung bintang 4 biasa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Klang-klang. Dengan suara keras, kedua serangan itu langsung berbenturan dan meledak. Lapisan es yang sebelumnya tak tertandingi kekuatannya, hancur berkeping-keping oleh kekuatan keduanya, dan beberapa lubang besar yang mencolok pun muncul. Siapa? Melihat keduanya berimbang, Xiaoyan menatap lapisan es yang sangat halus itu dengan waspada dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan orang pertama di halaman ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Setelah sekian lama, aura hitam muncul di bawah lapisan es, tetapi sepertinya ada aura aneh di dalamnya. Benda hantu. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat sosok yang terbungkus jubah hitam muncul. Tidak, orang ini bukan hantu. Orang ini seharusnya putra kebanggaan surga di Istana Jiwa, Yuer. Saat itu, Irene menggelengkan kepalanya dan berkata, napas di balik jubah hitamnya membuatnya merasa familiar. Irene, aku tak percaya kau belum juga melangkah ke alam abadi petarung bintang 5. Pada saat ini, jubah hitam itu tersingkap oleh bayangannya, dan sosok yang tampak biasa saja muncul di mata mereka berdua. Pembangkit tenaga Akademi Jiwa, tapi mengapa itu tubuh jiwa? Xiaoyan bertanya-tanya. Akademi Jiwa terlalu misterius, dan aku ingat guruku pernah berkata bahwa di Akademi Jiwa, karena kekhususannya, aku khawatir ada beberapa tubuh jiwa. Tapi belum lama ini, jika dihitung-hitung, seharusnya sebelum dan sesudah kau pergi ke pohon akasia, beberapa perubahan besar terjadi di Akademi Jiwa, yang menyebabkan status dan kekuatan Akademi Jiwa saat ini merosot. Menatap Yuer di depannya, Irene menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai penjarahan Akademi Jiwa dan pencurian barang-barang penelitian oleh kekuatan misterius, bahkan jika sebagian besar kekuatan di alam jiwa diberangkatkan, masalah itu tetap tidak terpecahkan. Irene masih ragu, orang misterius itu adalah penguasa Jiwa Li. Yuer melepas jubah hitamnya dan menghadap Xiaoyan dengan wajah aslinya. Ia langsung menatap Xiaoyan, seolah sedang mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan. Sedangkan Xiao Zuoma, tubuhnya dilindungi oleh kekuatan abu-abu dan berdiri tak bergerak di samping Irene. Lalu bagaimana? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan bertanya dengan penuh minat. Kekuatan jiwamu tampaknya sama tiraninya dengan milikku. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Yuer melanjutkan, penguasa Jiwa Li adalah musuh bebuyutan para ahli yang tersisa di Akademi Jiwa kita. Jika ada kesempatan, kupikir kita bisa bekerja sama. Melihat Xiaoyan seperti ini, Yuer berkata, kerja sama. Xiaoyan bertanya lagi dengan heran. Meskipun kekuatan jiwa Yuer ini sama persis dengan miliknya, Xiaoyan tahu bahwa jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, saya khawatir hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri tidak akan mampu mengalahkannya. Kau punya kekuatan api suci di tubuhmu. Meski aku tak yakin, seharusnya itu tidak salah. Dan di antara topik-topik yang menghabiskan energi dan waktu kami untuk menelitinya, hantu-hantu dari dunia hantu melahap api suci adalah bagian terpenting. Yuer membuka mulutnya sedikit, seolah-olah sedang melahap Xiaoyan. Karena hantu di dunia hantu adalah tubuh dari jiwa dan roh, sangat sulit untuk menghidupkan mereka kembali sebagai manusia, apalagi beberapa kekuatan tirani, bahkan lebih sulit lagi. Oleh karena itu, topik yang kita pelajari ini telah menjadi penulisan ulang hantu dunia hantu. Aturan hukum tertinggi, jika transaksi ini berhasil, aku akan memberitahumu rahasianya. Melihat Xiaoyan yang tampak tak tergerak, Yuer melanjutkan. Cara hantu-hantu di dunia hantu melahap api suci. Xiaoyan terdiam mendengar ini. Ia sudah memiliki Feng Jue di tubuhnya, jadi wajar saja ia tidak membutuhkan benda-benda ini. Tetapi karena kata-kata Yuer sudah sampai pada titik ini, Xiaoyan tentu saja tidak akan tinggal diam. Terlepas dari itu, ganti satu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Apa yang kau butuhkan?
Yuer mengerutkan kening. Aku butuh peta spesifik dari 4 kuil utama di dalam kuil Dewa Jiwa, kata Xiao Yan dingin. Karena penguasa Jiwa Li telah mengambil api akasia, dan telah memperoleh metode menelan dari Akademi Jiwa, ia melemparkan api mayat hidup untuk menarik kekuatan api. Menurut dugaan Xiao Yan, penguasa Jiwa Li saat ini seharusnya sedang bersembunyi di kegelapan. Melahap api akasia, sehingga lokasi 4 kuil utama menjadi prioritas utama. Peta 4 kuil besar, mungkinkah kau ingin masuk dengan paksa ke kuil Dewa Jiwa? Itu tempat yang dijaga oleh petarung abadi bintang 8, kau. Melihat sikap Xiao Yanyu yang tidak mengejutkan, Yuer ragu sejenak. Dia tentu saja memiliki peta paling rinci dari keempat kuil. Jika kau merasa syaratku bisa diterima, kau bisa melanjutkan membahas transaksimu. Kalau tidak, aku khawatir kau hanya bisa minta maaf. Xiao Yan menatap Yuer yang tampak ragu-ragu, lalu berkata sambil tersenyum. Karena orang ini ingin mencari kerjasamanya sendiri, wajar saja jika bersiap menghadapi pendarahan. Kau ini singa. Yuer mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan rasa kesal. Jika bukan karena benda-benda di istana es di bawah, hanya kekuatan jiwa yang bisa didapatkan. Yuer tentu saja tidak akan meminta bantuan Xiao Yan, tapi untuk saat ini, aku khawatir itu hanya bisa ditukar. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Yan bercanda. Jelas, ia juga punya firasat samar tentang hal misterius di dasar, jadi ia berani bicara seperti singa. Aku berjanji padamu, jika kau membantuku mendapatkan harta karun di bawah ini, aku akan memberimu peta detail kuil Dewa Jiwa. Tapi jika tidak berhasil, aku khawatir, kata Yuer setelah berpikir sejenak. Oke, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan. Meskipun benda-benda di bawah ini misterius dan berharga, tetapi sekarang setelah ia memiliki 2 api suci, ia tentu saja tidak takut. Apa sebenarnya yang ada di bawah? Melihat keduanya mencapai kesepakatan, Eriner menarik dolma kecil. Matanya seakan ingin melihat menembus lapisan es kedap udara ini, tetapi sayangnya ia tidak bisa melihat apa yang ada di dasar istana es. Ada tanaman obat berharga bernama bambu Hanyuling di sini, kata Yuer tanpa ragu dan langsung. Bambu Hanyuling. Irene sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, sesuatu setingkat ini pasti sangat berharga, tetapi jika hanya ada 1 ramuan obat, bagaimana mungkin begitu banyak orang kuat yang ingin merebutnya? Bambu Hanyuling, manusia biasa hanya tahu bahwa ini adalah bahan obat, tetapi mereka tidak tahu khasiat misteriusnya. Warnanya hijau dan dapat memblokir sebagian besar kekuatan api. Bisa dibilang ia adalah musuh bebuyutan beberapa api. Dengannya, saya khawatir akan mudah untuk memasuki zona panas. Ini bukan solusi jangka panjang. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa bagi seorang alkemis, khasiat ramuan ini secara alami harus diperhatikan. Tapi mereka tidak meninggalkan Tan Suci Undead yang baik. Kenapa mereka datang ke sini untuk mendapatkan benda ini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga bingung. Menurut informasi yang kudapat, Tan Suci Keabadian berada di inti tempat ini, dan ada lautan api di sana. Dengan kekuatan jiwaku, aku rasa aku tak akan berani tinggal selama 1/4 jam, jadi aku mencari roh-roh langit dan bumi yang melindungi api. Ini menjadi langkah krusial untuk memasuki inti Tan Suci Keabadian, jelas Yuer. Sepertinya api abadi ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan mengangguk, bagaimana mungkin semudah itu untuk 20 api teratas dalam daftar api suci? Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, beberapa orang menyembunyikan diri, dan langsung menyusuri tangga spiral di tengah lapisan es, selangkah demi selangkah menuju dasar istana es. Namun, suhunya, semakin ke bawah, semakin dingin. Bahkan di bawahnya pun, sudah ada beberapa sosok yang berdiri perlahan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lapisan es yang melindungi benda ini takkan bisa dihancurkan meskipun kita bekerja sama. Di dasar istana es, di urat tanah yang cukup datar, 2 orang di aula Suantian muncul satu demi satu, tetapi mereka berdiri di atas lapisan es. Di atas, dan di depan keduanya, muncul pemandangan patung-patung es yang spektakuler. Di antara patung-patung es itu, terdapat tanaman hijau yang rimbun seperti bambu. Bambu giok dingin. Benda ini adalah representasi dari kekuatan dingin ekstrim. Dengan perlindungannya, saya khawatir benda ini dapat melemahkan kekuatan atribut api hingga hampir 30%. Benda ini tidak bisa dihancurkan,
Tapi kalau dihancurkan, aku khawatir kita akan memasuki tan suci keabadian, dan akan lebih beruntung. Salah satu dari keduanya menggelengkan kepala tak berdaya. Mengorbankan kunci jiwa. Api abadi sudah dekat, tidak sabar. Jika perjalanan api mayat hidup berhasil, status dan kekuatan kerajaan hantu kita juga akan meningkat. Begitu suara itu berakhir, lingkaran garis hitam muncul di sekitar kedua tubuh itu, dan garis-garis hitam itu perlahan mengembun menjadi rantai hitam pekat seukuran 100 kaki. Rantai gelap baru saja muncul, dan jeritan serta raungan meledak tak terkendali. Bahkan di atas rantai, tubuh-tubuh jiwa ilusi berjuang keras, seolah berusaha melepaskan diri dari belenggu mereka. Kekuatan kunci jiwa, hancurkan untukku. Kunci jiwa keduanya tampak sama, tetapi sebenarnya berbeda. Setelah beberapa saat, keduanya mendengus dingin patung es. Wengom, patung es itu diserang seperti ini, dan beberapa bongkahan es langsung jatuh. Bahkan bambu giok dingin di dalamnya sedikit terguncang, tetapi tidak terlalu berfluktuasi. Aneh, kenapa metode yang digunakan orang-orang ini sama persis dengan istana jiwa? Apakah kerajaan hantu ini benar-benar seperti dugaanku? Kerajaan hantu adalah bagian dari kekuatan klan jiwa. Dikatakan juga bahwa mereka memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Xiao Yan dan yang lainnya mengandalkan kekuatan jiwa tirani untuk menyelesaikannya, sementara Kuil Suantian dan dua lainnya berkonsentrasi menangani patung-patung es, jadi mereka tidak menemukannya, sama seperti Xiao Yan yang telah bertarung dengan klan jiwa selama bertahun-tahun. Bagi Yan, metode ras jiwa terlalu familiar. Lakukan. Pada saat ini, Yu'er juga tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan langsung berteriak. Crash! Suara Yu'er baru saja jatuh, dan kekuatan jiwa yang menyelimuti mereka menyebar seperti riak, dan tubuh keempat orang itu pun muncul, tetapi mata Xiao Zuoma hanya menatap tanaman hijau di dalam patung es itu. Ada musuh. Pada saat itu, indera penciuman tajam kedua tokoh kuat di Kuil Suantian langsung mendeteksi Xiao Yan dan yang lainnya. Kunci jiwa melilit mereka, dan cahaya dingin melesat dari mata mereka. Setengah langkah 5 bintang abadi petarung akan diserahkan kepadamu, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah Yu'er selesai berbicara, cahaya aneh menyambar sekujur tubuhnya, dan ia langsung menghadapi yang terkuat di antara keduanya. Keduanya sama-sama berwujud jiwa, namun kekuatan jiwa mereka cukup lemah, tidak sekejam Xiao Yan dan kedua lainnya, namun energi hantu di dalam diri mereka sangat menggetarkan. Kekuatan jiwa kalian berdua mungkin adalah tonik terbaik kita, ayo kita tangkap. Susu, melihat Xiao Yan baru berada di tahap tengah 4 bintang petarung abadi, pria itu tiba-tiba mencibir, suaranya dipenuhi rasa berapi-api. Hei, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi sebuah kekuatan aneh menggeliat di dalam tubuhnya. Bayangan Xiao Yan langsung menghilang dan menghilang di kehampaan. Tak seorang pun menyadarinya untuk sementara waktu. Ada 3 orang di Aula Suantian kali ini, pemimpinnya adalah Xuan Yuan, yang merupakan kekuatan dari tahap awal petarung abadi bintang 5, orang kedua bernama Mu Wushuang, yang juga merupakan kekuatan dari tahap awal petarung abadi bintang 5, dan orang terakhir adalah Tian Feng, kekuatan dari petarung abadi bintang 5 setengah langkah. Berikan aku kematian, Soulok, korbankan ke langit. Tian Feng menatap Xiao Yan dengan mata muram, lalu segera melambaikan tangannya. Soulok gelap itu meraung, membawa gelombang dahsyat yang menggerogoti hatinya. Serangan yang tirani, tapi segel Raja Surgawi. Melihat ini, Xiao Yan tidak panik. Kekuatan tempur di dalam tubuhnya berjatuhan hebat. Jejak-jejak tangan itu tiba-tiba terlipat menjadi satu. Seketika, jejak-jejak tangan kuno itu terus berubah. Tiba-tiba, di depan telapak tangannya, semburan kekuatan maskulin bermunculan seperti rebung setelah hujan, hidup kembali. Boom! Riak energi mengerikan menyebar dari keduanya, tetapi suhu di sini tidak berubah karena pertempuran antara keduanya, melainkan semakin rendah. Orang ini, aku rasa tidak ada kesempatan kedua. Melihat Xiao Yan terus bertarung dengan Tian Feng tak jauh darinya, Yu'er pun merasa lega. Mampu menggunakan tahap tengah Dosian bintang 4 dan pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 5 setengah langkah untuk menggambar seri, rekor semacam ini, bahkan jika ditempatkan di seluruh alam jiwali, sudah cukup untuk disebut sebagai jenius sejati. Halaman jiwa tenang, tatapan Xuan Yuan acuh tak acuh, dia tidak membuat gerakan gegabah dan bergumam pelan. Aula Suantianmu,
sebagai tempat berlindung bagi 5 halaman utama, begitu mencolok. Kau sungguh tidak kecil. Yuer juga mendengus dingin, dan serangan mengerikan pun merasukinya. Tujuan dari apa yang kita lakukan, bagaimana kau bisa mengerti? Jadi, menderita sampai mati. Begitu kata-kata itu terucap, serangan gemilang keduanya langsung terpancar, dan kemudian pertempuran antara Yuer dan Xuan Yuan langsung dimulai, dan serangan keduanya sangat dahsyat. Kekuasaan orang ini sungguh tirani dan aneh. Tidak bisa ditunda. Pertarungan Xiaoyan dan Tianfeng, meskipun Xiaoyan berimbang sejak awal, seiring berjalannya waktu, kesenjangan kekuatan mereka semakin terlihat, dan sekarang mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Xiaoyan tidak menggunakan teknik menelan. Yanju hanya ingin mengandalkan kekuatan transformasi Dewa Naga dan ingin bersaing dengan orang ini, sekarang tampaknya, jadi dia masih terlalu enggan. Biarkan aku jatuh di sini. Tianfeng juga menyadari bahwa meskipun kekuatan tempur Xiaoyan sangat mengerikan, kekuatannya sendiri terlalu lemah, jadi jatuhnya Xiaoyan hanyalah masalah waktu. Haha, benarkah? Menelan api. Tak lama kemudian, tatapan Xiaoyan menajam, dan gelombang kekuatan aneh melonjak dari bagian terdalam tubuhnya. Seketika, kuali merah di depan dadanya melesat pergi. Di saat yang sama, kekuatan Xiaoyan juga tiba-tiba meroket, langsung dari Dosian bintang 4 tingkat menengah, ke Dosian bintang 5 setengah langkah dalam sekejap. Meskipun kekuatan yang meroket dengan bantuan kekuatan eksternal ini sangat berbeda dari Dosian bintang 5 setengah langkah yang benar-benar dikultivasikan Tianfeng, berbagai keunggulan seni bela diri dan keterampilan bertarung Xiaoyan sudah cukup untuk dengan mudah dilenyapkan. Metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Setengah langkah 5 bintang petarung abadi. Tianfeng, yang sudah memenangkan lotre, mengerutkan kening, dan langsung berkata, bahkan sedikit keserakahan muncul dari lubuk hatinya. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat hanya sedikit saja. Tianfeng masih cukup antusias dengan kemampuan bertarung misterius Xiaoyan yang secara langsung meningkatkan kekuatannya hampir 3 bintang. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Kekuatan Xiaoyan melonjak setelah menelan api. Ia langsung mencibir, lalu menarik penggaris berat itu dari belakang dan menebasnya. Dalam waktu singkat, 7 penggaris raksasa yang menyala-nyala berjajar langsung berubah menjadi 7 api. Berjuang melawan ular raksasa itu, pergilah. Susu. Pada saat ini, wajah Tianfeng juga menjadi serius. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini benar-benar punya modal untuk menghadapinya secara langsung. Karena kau sudah melakukan trik seperti itu, sebagai balasannya, biarlah kau lihat seperti apa hantu sungguhan di dunia hantu. Hahaha. Semburan energi hantu yang menyilaukan keluar langsung dari tubuh Tianfeng, menutupi seluruh permukaan es. Orang ini, apa yang dia lakukan? Xiaoyan diselimuti api merah yang sangat panas, dan matanya tertuju pada Tianfeng. Hantu roh iblis serigala. Tak lama kemudian, di tengah aura hantu gelap yang menyelimuti matahari, sesosok raksasa muncul, bagaikan iblis yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Napas dan kekuatannya berubah menjadi sosok yang berwibawa. Boom! Dengan suara keras, seekor serigala iblis raksasa dengan anggota tubuh yang kuat merangkak keluar. Serigala iblis itu diselimuti aura hantu gelap dan tampak sangat kuat. Bahkan di anggota tubuhnya, beberapa garis samar seperti cacing meresap diam-diam, dan keberadaan garis-garis ini membuat aura dan kekuatan serigala iblis itu semakin kuat. Penguasa dari kelompok sebelumnya, hancurkan dia untukku. Sepertinya Tianfeng telah menghabiskan banyak tenaga untuk memanggil orang ini, dan dia langsung meraung ke arah raksasa itu. Ho ho ho. Serigala iblis itu mengangguk penuh arti ketika mendengar kata-kata itu, lalu kepalanya hanya menatap Xiaoyan, dan aura hantu yang tak terbatas itu perlahan bergetar. Itu sebanding dengan makhluk-makhluk di tahap awal 5 bintang petarung abadi manusia. Kalau begitu, mari kita lihat. Melihat ini, Xiaoyan tidak hanya tidak takut, tetapi bahkan sedikit beruntung. Sabu-sabu. Sekejap mata kemudian, serigala iblis itu bergerak, dan di bawah naungan energi hantu di atas lapisan es, sosok itu melesat langsung ke arah Xiaoyan. Di dalam kehampaan, bahkan karena serigala iblis itu terlalu cepat, terjadilah sebuah ilusi yang menghancurkan. Bang bang bang. Di antara cahaya listrik dan batu api, serigala iblis itu langsung datang ke sisi Xiaoyan sejauh puluhan meter.
Cakar depannya tiba-tiba terangkat, terjerat dalam energi hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menamparkan Xiao Yan dengan cakarnya. Gerakan penguasa langit. Penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan berubah menjadi pola misterius, dan segera memindahkan serangannya ke masa lalu. Boom! Di ambang pertempuran mereka, cakar energi hantu muncul, tetapi lapisan es yang tampak kokoh itu tertusuk amarah. Lautan api merah. Melihat penampakan ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Seni api di tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan benih surgawi agung Fei Yan melesat bagai mata air, dan seketika menyelimuti seluruh energi hantu, bahkan seluruh tubuhnya. Kekuatan Huoxin Tianyan pun muncul. Pada saat yang sama, ki hantu yang menutupi matahari sebenarnya diselimuti oleh lautan api Xiao Yan, memberikan sedikit rasa takut. Sepertinya hantumu takut pada apiku. Melihat pemandangan dramatis itu, Xiao Yan tersenyum perlahan. Api kaki itu perlahan menghilang, dan bahkan saat kedua api itu muncul, wajah Tian Feng yang selalu tenang menjadi muram. Suci, kekuatan api suci. Kata-kata pendek itu mengandung ekspresi yang tak terbayangkan. Penghuni asli dunia hantu semuanya adalah hantu, jiwa, dan jiwa. Api yang mengekang mereka dapat digambarkan sebagai api penyucian yang sesungguhnya. Tidak bagus. Hantu roh iblis serigala, cepat kembali. Melihat lautan api yang begitu panas, kekuatan merah menyala langsung berubah menjadi api kaki, tekanan Tian Feng meningkat pesat, dan dia buru-buru menyerang serigala iblis di sampingnya. Minum, starter. Serigala iblis ini adalah makhluk yang ditransformasi oleh energi hantu di tubuhnya. Jika serigala iblis ini terluka, saya khawatir asal-usulnya juga akan terguncang. Terlambat, api, pemakaman surga pemecah batu, hancurkan aku. Melihat kemunculan Tian Feng, Xiao Yan langsung mengangkat telapak tangannya, dan penguasa kuno api abadi itu terbungkus dalam kekuatan api suci kaki dan terbang ke arahnya untuk mencegahnya melarikan diri. Di sisi lain, api yang tak terhitung jumlahnya di lautan api tiba-tiba berkumpul menuju serigala iblis, sebuah tekanan yang sangat tirani menyapu. Boom! Kecepatan serigala iblis itu sangat cepat, tetapi di lautan api Xiao Yan, ia sulit bergerak. Bahkan jika ia mencoba melarikan diri, ia diusir oleh Xiao Yan untuk sementara waktu. Bang bang bang, lautan api langsung mengembun di sekitar serigala iblis itu, dan membiarkan serigala iblis itu melawan dan melihat hantu itu meraung tidak akan membantu. Tak lama kemudian, api yang tak terhitung jumlahnya memadat di sekitar serigala iblis. Kemudian, Xiao Yan memberi perintah, api itu menempel di tubuh serigala iblis. Api yang sangat mengerikan itu benar-benar mengusir semua hantu yang tak terhitung jumlahnya di tubuh serigala iblis, bahkan kulitnya. Api itu pun langsung terhempas. Puff! Dengan suara keras, tubuh serigala iblis hancur total oleh Heaven Shattering Burial milik Xiao Yan, dan istana es pun kembali ke penampilan dinginnya semula. Namun, wajah Tian Feng pucat pasi, dan cahaya redup dari sudut mulutnya meluap. Tindakan Xiao Yan melukainya dengan serius.